kemarin baru pemahamannya tentang mengenai bangunan dari Islam. Sekarang bertambah lagi mengenai kegiatan dalam itu. Apa saja yang diharapkan, apa saja yang dibolehkan, begitu ya. Untuk tugas yang kemarin ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, pada pagi ini. Dari Nurjana ada? Ya, Nurjana nanti dibantu untuk absen teman-temannya sekalian ya. Baik, kita lanjut pada mata kuliah pagi hari ini mengenai ekonomi mikro Islam, distorsi pasar dalam perspektif Islam. Nah, kalau kita lihat dari bahasa distorsi yang dipikirkan adik-adik itu apa? Ada yang bisa? Distorsi ini pasar tuh boleh nggak sih orang curang jualan ya kan? Kenapa ada undang-undang, bahkan Islam itu ada regulasi di dalam Islam, ada yang tidak dibolehkan. Nah, jadi dalam konsep ekonomi Islam diharuskan adanya distorsi pasar. Ya kan? Apa itu distorsi? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut, oke? Nah, silakan Pak. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Ya, di dalam kurva permintaan itu ada pertemuannya antara penjual dengan pembeli. Jadi memang pasar sekarang ini udah berubah, bentuknya udah berubah, tergantung dari keinginan dari pembeli. Kalau pembeli itu kan udah ada e-market ya, marketplace itu. Nah, jadi memang kalau misalnya orang marketplace misalnya di Shopee, Lazada dan lain-lainnya itu menjual baju contohnya gitu ya, menjual baju tetapi dia caranya nipu gitu. Dan nanti barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita lihat di awal pada presentasi atau penjualnya mendeskripsikan dari produknya. Nah, maka daripada itu Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu menjadi seorang penjual yang jujur. Jadi kalau misalnya dalam ekonomi Islam itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, maka itu akan terjadi kezaliman. Bahwa di dalam Islam itu ada beberapa maghrib, gitu kan, yang tidak boleh maksir, riba, ya kan, spekulasi. Nah, contohnya itu nipu yang nggak boleh. Nah, maka dalam Islam, dalam negara pun juga harus diatur. Jadi apa ya distorsi itu? Kita lanjutkan. Jadi kekuatan-kekuatan pasar itu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela. Ya, kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah itu pasalnya boleh, yang tidak mengatakan tidak boleh. Apa contohnya nih? Berapa kali Allah mengatakan tidak juga menipu dan timbang ya, mencampurkan kualitas produk tersebut kan tidak menyebutkan deskripsi maka itu tidak juga. Oke, terus semua permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sehingga tidak ada pihak yang terpaksa tertipu ataupun adanya keriuan melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat tertentu sehingga tak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya kan? Jadi memang Rasulullah baginda Nabi kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu berniaganya itu memang menyebutkan harga pokok, lalu dia minta keikhlasan dari penjual, saya minta untung sekian, ya kan? Saking nggak ada kerelaan dari seorang penjual. Nah, next. Nah, kita lihat bahwa distorsi pasar dalam perspektif kita masuk pada teori ya. Pengertian distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutaran balik suatu fakta, aturan
dan penyimpangan dari apa yang terjadi. Nah, ini kamus bahasa Indonesia. Distorsi itu sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarбalikan suatu fakta aturan yang menyimpang dari fakta tersebut. Nah, bahasa mudahnya, jadi pasal itu harus ada di monitoring, ya kan? Kenapa? Kadang-kadang pemerintah daerah, gubernur, wali kota itu meninjau untuk kegiatan penjual harga beras. Yang isu terjadi sekarang ini adalah keadaan beras itu sudah disabotase menjadi beras palsu. Nah, makanya pada itu pemerintah memilih beras. Oke, soalnya secara umum prinsip Islam. Kalau kita dikatakan bahwa distorsi suatu fakta yang fakta tersebut tidak sesuai dengan teori di dalam sebuah mekanisme. Dalam Islam, kita kayak ada disebut dengan suplai, dikenal dengan ikhtiar ya, dalam bahasa yang kadang-kadang potongnya di TikTok kan, ayo barang ini ayo beli dulu 3 ayo habis gitu ya kan. Kalau diri kan suatu keuntungan itu sesuatu yang diharapkan dari Islam. Pentingnya puasa dalam Islam perlu kita ketahui. Terus sedang rekayasa minta sebagai bagian jasa. Ada dua tadi berbohong, tapi orang banyak dan permintaan yang palsu. Nah, gitu ya. Terus tadi penipuan, terus dalam 4 bentuk ini membuat harga barang, terus juga orang barang. Sedangkan di rancuan atau tidak itu mengatakan itu kualitas dan pilihan barang. Jadi misalnya kita punya produk ya, misalnya ibu punya produk air minum. Nah, ibu pasang produk ibu baru, ibu jual di Lazada, di Shopee. Seolah pembelinya baru bintang begitu ya. Terus itu tuh yang ngaku ibu juga, pembelinya juga, penjualnya itu juga gitu kan, namanya merekayasa. Jadi di dalam Islam tidak boleh ada rekayasa membuat penipuan. Bagus nih kayak ini membuat awalnya lebih tinggi ya kan, terus membuat rezeki apa membawa kesehatannya itu membawa yang pokoknya ya tidak mustahil tapi benar. Tapi harga botolnya itu mungkin bisa 50.000. Orang percaya nggak? Bisa nggak orang percaya? Pasti bisa. Karena ada ya. Karena ketika kita kumpul itu apa yang salah ya? Apa yang salah? Karena jual apa gitu ya? Nah itu yang diharamkan. Lalu menyerang terus dan karena adanya incomplete information. Jadi informasi itu harus valid dan bahasanya reliable dan kualitasnya harus teruji. Nah, tugas-tugas mahasiswa ini mengukur tingkat kejadian di pasar, kejadian di pasar itu. Apa benar pelaku usaha, pelaku melakukan konsep ekonomi Islam, ya kan? Dalam buku misalnya kayak di Warman tadi mengenai teori gitu ya. Oke, lanjut Pak. Ada rekayasa lalu ada list juga tadi. Nah, kegiatan rekayasa ini terbagi lagi. Kegiatan itu ada bagi dari ikhtikar. Ikhtikar ini digunakan pembohongan
sebagai oke, ada isi sudah. Tapi bukan dua benar. Orang quantity. Quality. Nah, misalnya di atasnya good, di bawahnya jelek. Bawah tadi balik ke bagan Pak. Ya, jadi untuk mengenai pertemuan ketiga ini mengenai tentang apa ini. Jadi siapa yang bisa menjelaskan mengenai bagi najasi? Najasi orang lagi mengenai tentang ikhtikar. Ikhtikar. 5, 4, 3, 2,